Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanggul Maulana Mahardika. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Sistem Mendukung Keputusan Penilaian Pegawai Berprestasi di Kemenak Kabupaten Tulungagung dengan menerapkan metode AHP. Masuk ke undangan. Di zaman modern seperti sekarang ini, teknologi komputer yang semakin maju sangat dibutuhkan untuk sarana penunjang berbagai aktivitas manusia. Dengan adanya teknologi sendiri, banyak cara untuk memudahkan manusia dalam hal sekolah maupun dalam hal pekerjaan. Salah satu contohnya yaitu teknologi dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu penilaian pegawai berprestasi di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Pegawai adalah salah satu faktor penting bagi suatu instansi. Pemilihan pegawai berprestasi adalah suatu cara yang digunakan oleh kementerian sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap pegawai yang dianggap melaksanakan kinerja yang memuaskan. Sistem yang berjalan di Kemenak Kabupaten Tulungagung ini sendiri masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terpengaruh subjektivitas manusia. Dengan digunakannya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat memudahkan penilaian pegawai berprestasi dan mempercepat pengolahan data di Kemenak Kabupaten Tulungagung agar penilaian dapat berjalan lebih baik dan objektif. Untuk metodologi penelitian, yang pertama adalah studi literatur, yang kedua analisis dan pengolahan data, yang ketiga implementasi program, yang keempat pengujian, yang kelima penyusunan laporan. Untuk pengertian sistem pendukung keputusan adalah sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer interaktif yang dapat membantu mengambil keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur. Untuk pengertian AHP adalah sebuah teori yang bersifat umum tentang suatu konsep pengukuran. AHP sebagai analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, di mana pengambilan keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam pengambilan keputusan. Untuk kelebihan AHP sendiri yaitu yang pertama, sebuah struktur yang berarti sebagai sebuah konsekuensi dari kriteria yang akan dipilih sampai pada subkriteria paling dalam. Yang kedua, perhitungan dari validitas sampai batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dapat dipilih oleh pengambil keputusan. Yang ketiga selanjutnya yaitu memperhitungkan sebuah ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Untuk kelemahan AHP, kelemahan yang pertama adalah ketergantungan dari metode AHP pada input utamanya. Input utama ini berisi persepsi dari seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan suatu subjektivitas dari sang ahli. Yang kedua, metode ini bersifat matematis tanpa diuji secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari suatu kebenaran yang terbentuk. Untuk daftar kriteria pada sistem pendukung keputusan ini yaitu yang pertama pelayanan, ada integritas, yang ketiga komitmen, yang keempat disiplin, yang kelima kerjasama, dan yang keenam kepemimpinan. Masuk dari hasil dan pembahasan, yang pertama ada tampilan login, dan kedua ada tampilan data kriteria penilaian pegawai. Nah, ini kriterianya. Yang selanjutnya ini form input periode. Selanjutnya masuk hasil uji coba data. Nah, ini setelah nilai dimasukkan ke dalam form penilaian, maka akan mendapatkan sebuah hasil yang sudah dihitung dengan menggunakan metode AHP, dan terdapat siapa yang menjadi ranking pertama dengan perolehan nilai AHP-nya. Selanjutnya untuk simpulan hasil dari pembahasan tentang sistem pendukung keputusan penilaian pegawai berprestasi di Kemenak Kabupaten Tulungagung dengan menerapkan metode AHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu
pengambilan keputusan dengan tetap berbasis pada sistem pendukung keputusan serta dapat membantu untuk pengambilan keputusan yang lebih efisien dan dalam hal waktu serta untuk mempercepat laporan. Untuk sarannya yaitu sistem keputusan ini diharapkan dapat dikembangkan dengan metode yang lain untuk mendukung keputusan yang jauh lebih efektif. Selanjutnya masuk di program. Yang pertama masuk dalam login. Kita harus login dulu. Nah, ini tampilan awal berandanya. Ini ada di sini ada tampilan user. Nah, kita bisa tambahkan data usernya. Selanjutnya ada data pegawai. Nah, ini data pegawai yang nantinya akan dinilai. Selanjutnya ada data jabatan. Nah, kita bisa menambahkan data jabatannya. Masuk ke periode penilaian. Nah, di sini kita bisa bisa memasukkan bulan dan tahun penilaiannya. Nah, di sini kita ambil contoh bulan Juli dan tahun 2021. Selanjutnya masuk di data kriteria. Nah, di sini kita menambahkan data kriteria yang tadi ya. Ada pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Selanjutnya data nilai kriteria. Nah, kriteria tadi ada bobotnya, yaitu pelayanan bobot 20, integritas 10, komitmen 20, disiplin 10, kerjasama 10, dan kepemimpinan 30. Lanjut ke penilaian pegawai. Nah, di sini tadi kan bulan Juli ya periode penilaiannya tahun 2021. Nah, kita search. Nah, di sini kita akan memilih pegawai dan memasukkan nilainya. Nah, di sini nilainya berapa saja. Selanjutnya untuk hasil. Nah, di sini kita memilih periode penilaian. Nah, bulan Juli. Nah, di sini ada form nilai yang dimasukkan. Nah, yang bawah ini ranking hasil AHP-nya. Di sini setelah pemasukan nilai seluruhnya ini nantinya akan dihitung dengan AHP, dan di sini ada ranking pertama. Siapa yang mendapatkan ranking pertama? Nah, di sini yaitu Duyanto dengan perolehan total hasil AHP-nya 89. Sekian penjelasan dari saya tentang skripsi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.